Lantas di PDAM jalur Citraland. Iwan murah. Jadi kecelakaan PDAM jalur Citraland. Ayo masuk ke mobil. Di jalur PDAM. Ini pulang. Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dalam tayangan Berita Lampu Terkini. Kami akan menyajikan informasi menarik dan juga terupdate seputar wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah Berita Lampu Terkini selengkapnya. Berita pertama, bocah bermain petasan, dua ayah di Lampung Tengah terlibat duel berdarah. Karena bocah bermain petasan saat Ramadan, dua ayah di Lampung Tengah berduel dengan menggunakan senjata tajam. Peristiwa itu terjadi di Kampung Negara Bumi Udik, Kecamatan Anak Tuha, Lampung Tengah pada Rabu 13 Maret 2024. Akibat duel tersebut, sedikitnya ada 3 korban luka bacok yang kini tengah dirawat intensif di rumah sakit. Dari Kasat Reskrim Polres Lampung Tengah AKP Nikolas Bakas Yudi Kurnia mengatakan, duel sajam itu terjadi antara Abdul Karim dan Muhammad Yamin. Yudi mengatakan duel berdarah itu bermula saat anak Karim bernama Ryan 2 tahun sedang bermain petasan. Suara petasan itu mengganggu Yamin dan juga istrinya. Lalu Yamin pun mendatangi Ryan untuk menegurnya. Karena takut, si anak pun pulang dan mengadu kepada Karim. Karim dan juga Yamin cekcok lalu berlanjut terlibat duel. Duel berakhir dengan Karim yang mengalami luka robek pada bagian kepala, kedua lengan, dan juga punggung. Masalahnya gara-gara mercon. Nah, jadi terjadilah hal itu. Berantem guys, itu jadi saling bacok dia orang 3 itu lawan paman saya ini. Nah, jadi lukanya tangan sebelah kiri kanan, leher, kakinya, punggungnya ini lukanya. Tapi saya udah laporan Polres. Oh, tapi udah ditangani oleh Polres? Iya bang, udah ditangani Polres. Udah laporan tadi sama istrinya. Kalau gara-gara muncul lengkapnya seperti apa ceritanya? Kejadian berkaitan dengan pembacokan terjadi kemarin siang, tempatnya di Kampung Udik, Anak Tuha. Jadi ada 2 tetangga yang berselisih paham, informasinya berkaitan dengan petasan, sehingga memicu amarah daripada salah satu tetangga, dan mereka saling mengeluarkan senjata tajam sehingga terjadilah pembacokan. Bisa kami perjelas bahwa terjadi pembacokan di antara keduanya, sehingga keduanya sama-sama menjadi korban. Untuk posisi kasus sekarang masih berlanjut untuk lidiknya, dan yang bersangkutan untuk korban saat ini masih dirawat intensif di Rumah Sakit Harapan Bunda dan Rumah Sakit Mulia. Jadi ada berapa korban, Pak? Total ada 3 korbannya. Kemudian untuk pengancaman menggunakan apa itu, Pak? Sementara ini dari hasil pemeriksaan keterangan saksi, senjata tajam, dan diduga adanya juga ancaman menggunakan senjata api. Tapi masih kita dalami lagi. Untuk luka-luka yang dialami oleh korban, Pak? Ya, untuk korban inisial Y menderita luka yang cukup parah di bagian leher, tangan, dan juga badan. Sedangkan untuk korban tetangga yang satunya, inisial K dan juga inisial H, menderita luka di bagian pergelangan tangan. Kemudian himbauan kita untuk petasan sendiri di bulan Ramadan ini, Pak Kasat? Kami menghimbau, meminta kepada masyarakat untuk menjaga kondusivitas dan kesucian bulan Ramadan. Tidak ada yang melakukan atau memproduksi petasan, mercon. Bila mana kedapatan oleh petugas, akan kita lakukan penindakan sesuai dengan undang-undang hukum, undang-undang darurat.
Kerugian akibat banjir ROB di pantai Lampung Selatan mencapai ratusan juta rupiah. Efek banjir ROB yang menerjang wilayah pesisir Lampung Selatan, kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Gelombang tinggi disertai angin kencang diduga air ROB ini menerjang beberapa pantai dan merusak fasilitas pantai di sekitaran Kelurahan Waiuran, Kalianda, Lampung Selatan pada Selasa 12 Maret 2024. Ketinggian air ROB yang menerjang beberapa pantai dan merusak fasilitas pantai itu berkisar antara 5 sampai dengan 6 meter. Beberapa pantai tersebut yakni Pantai Kedu, Kalianda Beach, Keduarna, Pantai Batu Ramai hingga Sanggar Beach. Ketua Pokdarwis Dusun Minangrua, Desa Kaliawi, Kecamatan Bakauheni, Lampung Selatan, Saiman Alek membenarkan bahwa Pantai Minangrua juga terkena imbas dari banjir ROB. Saiman menjelaskan dampak banjir ini hanya sampah saja yang menumpuk dan masih untuk kegiatan di pantai masih buka seperti biasa. Efek dari banjir ROB tersebut menjelaskan nelayan tak berani melaut, kapal-kapal nelayan ditutup menggunakan terpal dan dipinggirkan. Senada dengan Ketua Sekretaris Pokdarwis Dusun Minangrua, Desa Kelawi, Kecamatan Bakauheni, Lampung Selatan, Haikal menyebutkan Pantai Minangrua juga terkena imbas banjir ROB. Nelayan, waduh. Parah. Berita selanjutnya, tim rescue harimau menyiapkan sniper dan juga jebakan. Upaya penangkapan harimau yang meneror warga Kecamatan Suwah dan juga PNS Lampung Barat oleh tim dari Taman Safari Indonesia mulai dilakukan. Tim yang dinamai oleh tim rescue harimau ini akan melakukan penangkapan harimau menggunakan tembakan bius dan jebakan yang akan dipasang di beberapa titik potensial di Suwah dan juga PNS. Bahkan pihaknya telah menyiapkan strategi yang dinilai efektif untuk menangkap harimau yang juga telah membuat 2 orang korban meninggal dunia dan 1 orang luka berat di Suwah dan PNS Lampung Barat. Kemudian pihaknya juga akan mengecek beberapa jebakan yang sudah dipasang sebelumnya. Ia mengungkapkan pihaknya juga akan rutin melakukan patroli agar bisa segera menangkap harimau tersebut. Jika diperlukan, waktu bius harimau bisa ditambah. Namun jika sekiranya harimau sudah tidur, tim bisa langsung mengevakuasi ke tempat yang aman. Nah, kita nanti akan evaluasi trapping tersebut dan setelah kita minta info juga ada kan trappingnya di mana saja. Jadi kita mapping area harimau tersebut. Jadi nanti kita cek trapping yang sudah dilakukan untuk jumlahnya apakah perlu ditambah, lalu trappingnya apakah perlu diperbaiki atau diganti dengan yang lebih natural. Jadi biar hewannya tidak curiga, biar dia lebih mudah masuk seperti itu. Lalu kita juga nanti akan patroli dan siap menggunakan senapan bius. Jadi kalau saat harimaunya lagi tidak masuk di dalam jebakan atau saat kita lagi patroli ketemu, bisa kita bius gitu kalau semua dalam jarak yang Berapa lama bertahan itu, Bang, untuk ditembak senapan bius itu, Bang? Untuk senapan bius, untuk dari kena sampai ke efek tidurnya biasanya sekitar 10 menit. Lalu untuk waktu tidurnya bisa 1 jam sampai 2 jam. Nanti bisa kalau diperlukan bisa dilambas lagi. Tapi nanti sekiranya kalau semua sudah tidur langsung bisa kita amankan ke tempat yang lebih aman. Selama itu, Bang, 10 menit itu membahayakan tidak, Bang? Selama pengalaman selama ini sih, karena kalau kita nembak kan pasti orang banyak yang
barengin gitu. Jadi biasanya harimau sih nggak nyerang. Seringnya kalau selama ketembak pasti dia bakal lari. Nah selama lari itu kita bisa pantau, kita kira-kira arahnya ke arah mana. Nanti setelah 10 menit kita buntutin dia tidur di arah mana, bisa kita tangani seperti itu. Biasanya itu berapa jaraknya Bang? Jaraknya kalau untuk senapan kita biasanya bisa sampai dari 30 sampai 50 meter sekitar. Kabel tersangkut truk, tiang listrik di Jalinbar pesisir barat roboh. Kabel tersangkut pada truk sebuah tiang listrik di Pal 6 Pekan Pelabuhan Mandi, Kecamatan Waikruy, pesisir barat roboh pada Kamis 14 Maret 2024. Akibat kejadian tersebut, jalan lintas barat atau Jalinbar Liwa sampai dengan Krui ini sempat terjadi kemacetan. Agus yang merupakan warga setempat mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada pukul 9 pagi. Saat itu ada sebuah truk dari arah Liwa menuju Krui menabrak kabel listrik yang menjuntai. Warga yang melihat kejadian itu sempat berteriak histeris agar mobil tersebut berhenti. Namun ternyata mobil tersebut tidak mendengar teriakan warga dan malah melaju sehingga tiang listrik PLN itu pun roboh di tengah jalan. Kabel listrik terjatuh sempat menimpa 6 mobil di belakang truk dan menimbulkan kemacetan. Beruntung tidak ada kejadian korban jiwa dalam peristiwa ini. Hanya saja sebagian wilayah Krui saat ini sudah mengalami pemadaman dampak robohnya dari tiang listrik di Jalinbar, Liwa sampai dengan Krui tersebut. Kenyang bos. Misi Pak. Bagaimana pendapat Bapak? Kacau parah ya Pak? Nah, ketimpa semua. Timpa nih mobil. Bahaya. Pemotor terpental ke sering dekat PDAM Riau Bandar Lampung usai diseruduk oleh Innova. Kondisi dari pengendara motor Honda Supra X 125 putih, Iwan, 49 tahun, warga Sukamandi, Kelurahan Pengajaran, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, terpental ke siring dekat kantor PDAM Riau. Setelah diseruduk oleh Toyota Innova abu-abu berplat B2977 SFK. Video viral kecelakaan lalu lintas ini dibagikan oleh pemilik akun Instagram yakni @aguskober378 yang mengatakan pengemudi mobil plat B bertanggung jawab dan dibawa ke rumah sakit. Agus mengatakan korban mengalami memar pada bagian kepala belakang. Motor yang dikendarai korban terpental dan ringsek. Sementara itu mobil rusak pada bagian bemper depan sebelah kiri. Warahmatullahi wabarakatuh. Telah jadi kecelakaan di jalan PDAM. Lantas di PDAM jalur Citraland. Iwan Allahu Akbar. Iwan murah. Jadi kecelakaan PDAM jalur Citraland. Ayo masuk ke mobil. Di jalur PDAM. Ini platnya ya. Allahu Akbar. Kota Metro akan memiliki bioskop. Begini penjelasan dari BPPRD sebut potensi baru memiliki pajak. Kota Metro Lampung akan memiliki bioskop atau tempat pertunjukan film. Berdasarkan dari pantauan tribunlampung.co.id di lokasi pembangunan bioskop terlihat masih dalam proses pembangunan gedung.
Pembangunan bioskop itu berlokasi di Jalan Aha Nasution Metro. Dengan dibangunnya bioskop ini ditanggapi oleh pemerintah kota Metro dengan positif. Sekretaris Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Metro Mirza Marta mengatakan, dibangunnya bioskop dapat menambah pendapatan pajak Metro. Ia mengatakan dirinya belum menentukan berapa potensi pajak pendapatan yang diterima oleh Pemkot Metro dari bioskop tersebut. Menurutnya, pajak pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah kota setempat tidak hanya dari pajak hiburan saja, melainkan berasal dari penerimaan pajak lainnya, seperti pajak restoran, pajak reklame, pajak bumi dan bangunan, dan pajak air tanah. Baiklah Tribuners, setelah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kusnula Syaifa. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung. Dan jangan lupa untuk download aplikasi Tribun X selengkapnya. Bersama dengan saya Kusnula Syaifa pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.